Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillah udah azan. Alhamdulillah udah ajan. Alhamdulillah sudah azan. Yuk kita sholat dulu. Nanti habis sholat kita lanjut bantu warga. Nanti aja kali kita sholatnya. Baju kotor banget, banyak lumpur. Siapa tahu juga kita kena najis. Tidak baik Bu menunda sholat. Dalam keadaan apapun kita harus tetap melaksanakan sholat. Apalagi ini sholat wajib. Soalnya susah juga nyari air bersih di sini buat mandi sama wudhu. Nanti kalau kita nggak suci, nggak sah sholatnya. Coba deh kita cari dulu, siapa tahu nemu air bersih. Kalian lagi pada ngapain di sini? Iya, kita tuh lagi cari air bersih untuk wudhu. Iya, di sini emang susah buat nyari air bersih, tapi kamu tetap bisa sholat kok. Gimana sholatnya? Kita aja bajunya kotor penuh lumpur gini. Jadi, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir atau kamu habis dari tempat buang air, ataupun kamu bersentuhan dengan perempuan bagi laki-laki dan tidak menemukan air bersih, maka bertayamumlah kamu dan basuhlah muka serta tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Oh begitu. Gitu. Oh gitu. Boleh dicontohin nggak gimana gitu cara tayamum yang baik? Seperti ini teman-teman, cara kita untuk bertayamum yang baik dan benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Yaitu yang pertama, kedua telapak tangan kita tepukan ke dinding yang ada debu suci atau ke tempat yang kita rasa itu bersih. Jadi seperti ini. Yang pertama, tepukan pertama itu ini, lalu kita tepuk ini, kita hembuskan. Dan setelah itu kita usap ke area muka kita, ke area wajah kita, dengan kita membaca niat, yaitu nawaitu tayamuma lihatis sholat fardulillahi ta'ala. Seperti ini, kita baca niatnya. Setelah itu kita tepukan kedua, yaitu kita ambil di tempat yang berbeda, kita geser ke tempat yang lain. Ini, lalu kita tepukan lagi, hembuskan. Setelah itu kita usap ke area dari telapak tangan, pergelangan hingga ke siku, sama seperti berwudu menggunakan air. Lalu ke tangan yang satunya lagi. Nah, setelah itu kita telah selesai bertayamum dan kita bisa melanjutkan untuk melakukan sholat. Baik Bu, kami sudah paham. Terima kasih ya Bu ya atas sarannya. Kami jadi tetap bisa melaksanakan sholat dalam keadaan tidak ada air seperti ini. Kami sholat dulu ya Bu ya. Wassalamualaikum. Lalu gimana ya sholatnya? Semua tempat kan kotor gini. Jadi seperti ini teman-teman. Jika kita dalam keadaan bencana seperti ini, kita menjadi relawan bencana seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempersulit hambanya untuk melakukan sholat. Jadi kita masih tetap bisa melakukan sholat. Jika kita tidak mampu untuk berdiri, maka kita diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Jika kita tidak mampu untuk melakukan sholat dengan keadaan duduk, kita bisa melakukan sholat dengan posisi berbaring, dengan tetap meniatkan niat untuk melakukan sholat karena Allah Ta'ala. Lalu jika kondisi kita seperti ini, area lingkungan kita seperti ini, bagaimana kita sholatnya? Nah, kita dapat melakukan sholat dengan menggunakan alas, yaitu bisa menggunakan kardus bersih,
lalu bisa menggunakan plastik untuk alas sholat juga, ataupun koran dan sebagainya yang dirasa masih bersih dan bisa untuk menjadi alas sholat kita jika memang kita jauh letaknya dari musola ataupun bangunan. Lalu jika pakaian kita kotor karena kita telah berada di lingkungan atau lingkungan bencana banjir bandang dan tanah longsor seperti ini, kita bisa sholat dengan menggunakan pakaian itu teman-teman. Tapi dipastikan kembali jika memang kita tidak bisa untuk mandi terlebih dahulu, membersihkan baju kita dan membersihkan diri kita, kita bisa ataupun tidak bisa mengganti pakaian kita bisa menggunakan pakaian yang kita pakai tersebut, pakaian kotor yang kita pakai tersebut. Namun dipastikan bahwa di pakaian itu tidak menempel najis-najis dan hanya menempel yaitu tanah. Jika menempel najis maka itu kita tidak diperbolehkan menggunakan pakaian itu. Nah, kategori najis itu yang dikategorikan najis itu yaitu kotoran dan muntah manusia, lalu ada kotoran dari hewan, terkhusus itu hewan yang diharamkan untuk dimakan seperti anjing dan babi, lalu juga bangkai hewan. Nah, itu kategori najisnya teman-teman. Jadi selama pakaian kita kotor hanya terkena tanah, kita bisa menggunakannya untuk melaksanakan sholat. Seperti itu teman-teman. Jadi, jika pakaian kalian terkena salah satu najis yang sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi, maka pakaian kalian sudah tidak boleh digunakan untuk sholat, karena sudah terdapat najis menempel pada pakaian kalian sehingga kalian harus menggantinya dengan pakaian yang bersih. Namun saat bencana seperti ini, kita susah kan untuk mengganti pakaian yang bersih, sehingga hal tersebut dimaklumi atau diperbolehkan dan sholat kalian menjadi sah. Walaupun salah satu syaratnya tidak dapat dipenuhi, yaitu menggunakan pakaian suci atau bersih. Biasanya kondisi ini disebut dengan kondisi bahaya yang menyebabkan terjadinya pengecualian. Dalam fikih terdapat suatu kaidah yang artinya kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang asalnya dilarang. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana sekarang? Apakah teman-teman sudah mengerti dan paham? Iya, udah paham sama mengerti kok. Kita jadi nggak kesusahan sama kebingungan lagi kalau harus sholat di keadaan bencana darurat begini. Makasih ya.